kan kursi lu ya. Lu amat ini. Lu lampi, saya batu. Tulis ya udah. Ya, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi ini, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kata Allah kepada Muhammad, katakanlah, ya, kamu lihatlah orang-orang yang berbakti. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Apa itu yang disebut oleh Allah? Di muka bumi itu banyak orang yang mempersekutukan Allah. Lihatlah itu. Dari tanda-tandanya nanti adanya patung-patung, ada berhala-berhala, ada candi-candi, ya kan? Ada tempat-tempat ibadah, kelenteng, segalanya. Itu berarti orang-orang itu adalah mempersekutukan Allah dengan yang lain. Itu namanya disebut syirik. Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ayya yawmun la maradda lahu minallahi yawma idzi yasaddaun. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, kata Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka berpisah-pisah. Ya, karena banyak orang-orang yang terdahulu itu memperserikatkan Allah, orang-orang musyrik, maka hadapkanlah wajahmu. Artinya hadapkan wajahmu berarti benar-benar kamu ini untuk mematuhi agamamu. Itu hadapkan wajah itu artinya semua perhatian harusnya hanya kepada aturan agama. Sebelum datang suatu hari yang tidak dapat dihindari atas kedatangannya. Apa itu harinya? Adalah hari kiamat. Jadi hari-hari yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi sebelum wafat, sebelum meninggal, sebelum ajal datang, hadapkan wajahmu. Artinya benar-benarlah kamu memahami agama ini, agama yang lurus ini. Sebab nanti kalau tidak benar-benar, kamu juga akan seperti orang-orang yang musyrik. Ya akan
Berarti yauma idzin amarat dalahu minallahi yauma idzin yasaddaun. Mereka terpisah-pisah. Ya, nanti mereka itu akan terpisah-pisah. Tapi kalau kita menghadapnya kepada Allah, tidak ada bercerai-berai, tidak ada pemahaman ini, pemahaman itu. Ya, di kiamat itu kalau orang-orang yang menghadapkan benar-benar wajahnya kepada Allah, itu tidak akan terpisah-pisah dari keluarganya, ya kan? Man kafara fa'alaihi kufrahu wa man 'amila shalihan falyamkusihim yamhadun. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafiran itu. Dan siapa yang mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Jadi kata Allah, siapa yang kafir, siapa yang ingkar, siapa yang musyrik, siapa yang munafik terhadap ayat-ayat Allah, maka dia akan menanggung akibat kekafirannya, keingkarannya. Dan siapa yang beriman dan beramal saleh, orang-orang yang baik, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi orang kafir tidak dapat petunjuk, tapi orang-orang yang saleh dirinya akan mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kata siapa yang kafir, berarti ada di antara di kalangan keluarga kita yang ingkar pada ayat-ayat Allah, yang tidak mau belajar ayat-ayat Allah, itu termasuk orang yang digolongkan pada kafir, dia akan terpisah-pisah. Tapi kalau dia misalnya satu visi, dia akan menjadi orang baik, maka dia akan selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk. Hidayah dan petunjuk itu tidak akan datang sendiri tanpa diusahakan oleh pribadi masing-masing. liyajziya allazina amanu wa amilus solihati min fadlihi innahu la yuhibbul kafirin. Agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar atau kafir. Allah akan memberikan imbalan, akan memberikan pahala, akan memberikan upah pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari dunianya. Sesungguhnya ya Allah tidak suka pada orang yang kafir, dan dia tidak mendapatkan amalannya itu karena dia kafir. Itulah Allah tidak akan memberikan pada orang-orang kafir. Tapi yang diberikan siapa? Upah, pahala Orang yang adalah orang yang beriman dan beramal saleh, dan dari kurnia-Nya Allah memberikan imbalan karunia. Wa min ayatihi ayyursilar riyahu basyiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi walitajriyal fulku bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun.
Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdoa dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Ulang lagi. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdoa dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Kata Allah kepada Muhammad, kami telah mengutus rasul-rasul, banyak rasul kepada mereka. Dan mereka siapa? Mereka yang tadi masih kafir. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Rasul, akan diberikan pembalasan oleh Allah, akan diberikan karunia Allah, dikabulkan semua doanya. Nah, jadi orang-orang yang tadi, yang sebelum Muhammad itu, rasul-rasul itu sudah diutus kepada manusia-manusia yang masih kafir itu. Sudah itu kalau dia mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasul itu kepada si kafir tadi, dia mau beriman kepada Allah, dia akan diberikan upah, imbalan atau pahala atau karunia, ya kan? Nah, mudah-mudahan apa yang digariskan oleh Rasul-Rasul sebelum kamu itu diikuti juga kepada umat-umat Muhammad sekarang. Jadi orang-orang sebelum kita sudah diberikan penyuluhan-penyuluhan seperti itu. Kita diutus juga. Kalau rasulnya sudah meninggal, wafat, adalah kitabnya sebagai utusannya. Mudah-mudahan kita tidak tersesat. Walaqad arsalna 8. Allahu udah. Allah. Kan tadi baca mana? Udah juga kan tadi baca. Salah nenek bahwa min ayati rusuli itu mubasirah itu belum 46 ulang lagi itu bacaannya. Kalau lanjut ke bawah. Oh ya nenek lewat. Ulang baca. Ini mana? Oh iya, wa min ayati. Kayak 6 ya? Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasa sebagian dari rahmatnya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Di antara tanda-tanda apa? Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ya, mengirimkan angin, ya kan, sebagai berita gembira kepada kamu dan rahmat. Kemudian walita jeri, kemudian adanya agar kapal-kapal yang kapal itu bisa berlayar. Misalkan berlayar akibat tiupan angin. Kalau dulu kapal tidak punya mesin keran, pakai layar. Jadi ditiup oleh angin arahnya kemana, ke barat, ke timur, karena jadi orang-orang yang lebih tahu. Itulah salah satu karunia dari Allah. Nah, jadi tanpa mesin aja kapal itu bisa berlayar dulu, pakai perahu kapal layar. Makanya disebut kalau orang Padang itu walaya kapal, berarti kapal itu sudah jalan tanpa mesin. Mudah-mudahan kamu bersyukur.
walaqad arsalna min qablan ila qaumihim faja'uhum bil bayinat فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepada dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, yang merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Ya. Kami telah mengutus beberapa rasul, ya, kepada kaumnya. Jadi rasul itu, ya, kepada kaumnya diutus. Kalau misalnya kaumnya itu kaumnya orang yang sukunya Tanjung, itu rasul itu sukunya Tanjung pada orang kaumnya itu. Kalau foto ya foto, dan membawa keterangan, ya kan? Nah, dengan yang benar, maka siapa yang beriman, ya, percaya kepada utusannya itu, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan janji Allah. Allahul ladzi yursilur riyah. Allahul ladzi yursilur riyah fatusiru sahaban fayabsutuhu fis samai kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadaqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha وَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau. Ya benar. Allah. Sampai 7 ya. 7 kan berapa? 8. Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu mengerahkan awan, dan dari Allah membentangkannya ke langit menurut yang dia kehendaki. Dia menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila dia menurunkan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Siapa yang mengirimkan angin? Allah yang mengirimkan angin melalui awan yang bergumpal-gumpal di atas langit, ya. Di antara gumpal-gumpal itu
turunlah air dari celah-celahnya. Apabila air itu sudah turun ke bumi, maka orang-orang di bumi bergembira. Jadi siapa tahu, siapa yang paham terhadap hal seperti itu? Siapa yang ngatur angin? Siapa yang ngatur hujan? Itu semuanya diatur oleh Allah. Kelihatan tidak tangan Allah menyiramkan apa? Tidak ada. Tapi kekuasaan Allah itu angin kirim. Angin kirim. Kelihatan awan berkumpal-kumpal. Rupanya awan itu bawa air. Air itu ngalir, turun, jatuh dari celah-celah kumpalan-kumpalan awan itu, maka terjadilah hujan yang membasahi bumi sehingga bumi itu menjadi subur. Orang-orang yang membutuhkan air bisa minum. Wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qabli mublisin. Allah lah yang mengirimkan angin. Tidak belum. Tidak doa itu. Pahala walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Nah, Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. ya, ketika orang kekeringan, ya kan, orang itu sudah berputus asa. Kenapa? Panas, terus air tidak ada, mau minum tidak ada, segalanya tidak ada. Bahan makanan juga susah, masaknya. Semua pohon-pohon kering, ya kan. Orang banyak berputus asa. Karena yang ngatur itu Allah. Bagi Allah itu mudah. Kalau mau matikan orang semuanya, kering kan semuanya air. Nikmat Allah. Matilah dia, kehausan, panas, kebakaran. Nah, coba. Jadi sebelum hujan diturunkan, sudah banyak yang berputus asa. Wanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati atau kering. Sungguh itu berarti dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, perhatikanlah, ya kan, bekas-bekas rahmat Allah. Apa itu bekas-bekas rahmat Allah? Dia menghidupkan bumi yang sudah mati, ya kan, ya kan. Demikian itu adalah suatu tanda kekuasaan Allah. Siapa yang bisa menghidupkan bumi yang sudah mati? Mati itu artinya kekeringan. Kalau sudah panas, terik, terus kering, tidak ada kehidupan di sana, itu mati namanya. Setelah diturunkan air, alir dalam waktu sesingkat-singkatnya semua tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia itu bersyukur kepada Allah.
Siapa yang ngatur? Allah. Baca dulu ya. Sadaqallahul azim. Terus makan saya dan pisang minum susu.